Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk pembelajaran fisika di kelas 12 kita sudah masuk ke bab 2. Setelah kemarin kita belajar tentang listrik dinamis, maka hari ini kita akan masuk ke bab listrik statis. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah hukum kolom. Nah, dalam listrik statis itu nanti kita akan banyak belajar tentang muatan, sifat-sifat muatan, terutama gaya interaksi maupun pengaruh atau medan gayanya pada suatu titik terhadap muatan. Nah, sebelum kita ke hukum kolom, saya akan membahas tentang arah dulu, arah gaya listrik. Jadi kalau kita kenal muatan listrik ya, muatan listrik itu yang sering dibahas kan ada dua, muatan positif dengan muatan negatif. Nah, nanti antar muatan itu akan terjadi interaksi, gaya interaksi. Arahnya itu bisa dua. Yang pertama arahnya bisa tarik menarik. Kemudian atau arah interaksinya bisa tolak menolak. Kapan muatan itu akan mempunyai arah yang tarik menarik? Jika muatannya tidak sejenis. Muatan tidak sejenis. Artinya apa? Artinya mungkin antara muatan positif dengan muatan negatif. Itu nanti arahnya pasti akan tarik menarik. Tapi dia akan tolak menolak jika muatannya sejenis. Jadi bisa positif-positif itu tolak menolak, atau negatif-negatif itu tolak menolak juga. Nah, nanti besarnya gaya listrik ini akan dirumuskan oleh kolom dengan sebuah hukum, dengan sebuah persamaan. Nah, definisi dari hukum kolom itu dia mengatakan bahwa besar atau nilai besar gaya tarik atau tolak menolak ini dari muatan ini akan berbanding lurus dengan besar muatan, dan dia akan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, jarak. Nah, ini jarak antar muatan. Nah, sekarang persamaan ini nanti bisa ditulis seperti ini, bahwa gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak itu disebut dengan gaya kolom. F itu sama dengan K dikalikan dengan Q1 muatan 1 kalikan Q2 interaksinya dengan 1 dan 2 dibagi dengan R kuadrat. Saya kotak dulu. Nah, inilah gaya kolom, besarnya gaya kolom. Kemudian saya kasih keterangan dulu. F ini adalah gaya kolom. Karena gaya berarti nanti satuannya Newton. Kemudian K itu konstanta, tetapan listrik namanya. Besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya nanti Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q1 dan Q2 ini adalah muatannya. Muatan itu nanti dilambangkan atau satuannya dengan kolom. Ditulis C gini boleh. Yang terakhir nanti R. R ini adalah jarak antar muatan. Nah, ini. Karena jarak berarti satuannya apa? Satuannya meter. Satuannya meter. Nah, yang harus diingat sekarang, gaya ini adalah besaran vektor. Berarti nanti selain nilai, kamu juga harus memperhitungkan arahnya. Vektor itu kan besaran yang punya nilai dan arah. Nah, nanti semuanya harus diperhitungkan, harus dianalisis. Nilainya juga dianalisis, arahnya juga dianalisis. Kemudian nanti, kadang-kadang dalam buku yang lain, Q1 dan Q2 ini diberi tanda mutlak. Artinya apa Pak tanda mutlak? Artinya walaupun nanti muatannya negatif, salah satunya negatif, misalkan Q1 negatif, Q2 positif, hasilnya perkaliannya tetap harus positif dengan tanda mutlak. Jadi tanda minus diabaikan di situ karena sudah diwakili dengan arahnya. Arahnya bagaimana? Kalau sejenis berarti tolak menolak, kalau berlainan jenis tarik menarik. Nah, ilustrasinya seperti ini misalkan.
seperti ini misalkan. Sebentar, ini terlalu jauh saya nariknya. Nah, misalkan saya punya dua buah muatan nih. Ada muatan satu, ini muatan yang kedua. Mereka punya jarak sejauh, misalkan ini R, ini ya, sejauh R. Ini muatan satu, ini muatan dua. Misalkan ini Q1 gitu ya, ini Q2. Muatan satu itu negatif, muatan dua itu positif. Ya. Karena keduanya tidak sejenis, berlainan jenis, maka dia akan tarik menarik. Berarti nanti muatan satu akan ketarik ke muatan dua, dan muatan dua juga akan tertarik ke muatan satu. Kalau digambarkan arah gayanya pada muatan satu, karena dia tertarik ke muatan dua berarti arahnya ke sana. Nah, ini saya namakan F12, gaya pada muatan satu oleh muatan dua. Yang pada muatan dua bagaimana? Sama, karena dia tertarik berlainan jenis, F21. Nah, nanti F12 itu sama dengan F21 besarnya. Dicari pakai yang mana? Pakai ini, K Q1 kali Q2 kali ya dibagi dengan R kuadrat. Cuman arahnya nanti akan berbeda. Kalau pada muatan satu arah gayanya ke kanan, pada muatan dua arah gayanya ke kiri. Sekarang saya beri ilustrasi yang lain lagi. Misalkan saya punya, nah seperti ini. Satu lagi dia di bawah. Nah gini. Ini muatan satu, ini muatan dua, Q1 ya. Q1, ini Q2. Misalkan ini negatif, ini juga negatif. Dia jaraknya R, jarak pisahnya. Arah gaya pada muatan satu kemana, arah gaya pada muatan dua kemana. Sekarang kita analisis. Karena dia sejenis berarti tolak menolak. Artinya nanti Q1 akan tertolak oleh Q2. Tertolak itu gimana Pak? Dia akan menjauhi muatan 2. Gaya pada muatan 1 akan menjauhi muatan 2. Berarti kalau saya gambarkan nanti gayanya ke sana. Nah, ini F muatan 1 terhadap muatan 2. Nah, kalau Q2 juga harus menjauhi muatan 1 karena dia tertolak. Berarti supaya menjauhi berarti dia harus ke bawah sana. Nah, ini saya namakan F21. Ingat-ingat ya arahnya, dianalisis arahnya. Nah, ini tadi tentang konsep gaya kolom serta arahnya. Sekarang ada sebuah tambahan sedikit. Walaupun jarang ini dibahas, tapi akan kita bahas sedikit aja. Tadi saya bilang nilai K itu kan sama dengan K konstanta listrik itu sama dengan, sebentar, saya hapus dulu ya. Nilai K itu kalau di udara kan besarnya 9 kali 10 pangkat 9, betul ya? Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, ini kalau di udara atau di hampa. Mediumnya udara atau hampa. Sekarang bagaimana kalau mediumnya bukan udara atau bukan hampa? Misal di air atau di minyak. Nilai K-nya berapa Pak? Berubah tidak? Akan berubah. Jadi sebenarnya K itu sendiri ini dicari dari persamaan ini Mas, Mbak. 4pi kali epsilon 0. Epsilon 0 ini adalah tetapan namanya permitivitas udara. Ini tetapan juga, permitivitas udara. Besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kalau misalkan kamu sempat, kamu hitung aja coba. 4 kali pi itu 3,14 dikalikan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Hasilnya pasti 9 kali 10 pangkat 9. Ini jika di udara. Kalau mediumnya lain selain udara, maka nanti kita pakai ada yang namanya ER. Ini permitivitas medium, tetapan atau nilai unik dari masing-masing medium. Misalkan air akan berbeda dengan minyak dan sebagainya, permitivitas medium. Nah, hubungannya nanti, maka nanti ketika dia tidak berada dalam udara atau hampa pada medium yang lain, maka nilai K-nya akan berubah menjadi K aksen. K aksen itu dicari dari 1/4 pi epsilon 0 kali ER. Sekarang kamu lihat hubungannya. K itu 1/4 pi epsilon 0. Ini K dikalikan dengan ER. Artinya nanti kita bisa tulis hubungan bahwa K aksen konstanta listrik pada medium yang lain selain udara dan hampa itu sama dengan K pada udara dibagi dengan ER. Nah, ini diingat ya. Jadi K aksen itu konstanta listrik
pada medium yang lain. Saya kasih keterangan. K aksen ini adalah konstanta listrik pada medium yang lain. Nah, medium selain udara atau hampa, gini aja ya. Nah, ini tadi kita belajar sudah dua, ada materi. Yang pertama tentang gaya, yang kedua tentang konstanta listrik yang tidak berada di udara. Setelah ini nanti kita akan bahas tentang contoh soal, supaya nanti kamu bisa langsung menerapkan hukum kolom ini, gaya, pada soal-soal yang akan saya berikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.